Halo Sobat Ekraf, kembali lagi dengan kami di Ekraf Podcast yang kedua. Perkenalkan, saya Sola Gracia Syenipar dan rekan saya. Dan saya Alfus Pandu, dan sekarang kita kedatangan tamu yang sangat istimewa nih. Dan tamu ini berasal dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis dan sangat aktif di bagian non akademik, utamanya hubungan kewirausahaan. Betul banget nih Pandu. Nah, tamu kita kali ini pastinya dari fakultas yang terkeren nih di UGM. Seperti yang dikatakan Pandu tadi, Iya, dari betul. FEB UGM. Oke, welcome Kak Dio, dan kabarnya sekarang gimana nih Kak? Oke, selamat siang Sola, Pandu. Alhamdulillah siang ini sangat-sangat baik. Oke. Baik Kak Dio, sebelum ngobrol-ngobrol tentang bisnisnya nih Kak, boleh dong say hi dulu ke para Sobat Ekraf. Oke, halo, selamat siang Sobat Ikraf. Nah, Kak Dio, kalau boleh tahu nih Kak, kayak samping kesibukannya sebagai mahasiswa sekarang lagi sibuk apa aja nih Kak sekarang? Oke, mungkin aku sekalian izin memperkenalkan diri ya. Oke. Oke, halo teman-teman semua, Pandu Sola dan semua rekan-rekan yang menonton. Perkenalkan, namaku Muhammad Renaldi Pratama dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, prodiku di manajemen. Nah, jadi kayak tadi udah disampaikan sama Pandu ya, aku sendiri sebagai mahasiswa itu mungkin banyak aktivitasku tuh yang aku lakuin di luar akademik gitu, Iya, terutama betul. dalam masuk ke dalam ranah bisnis. Jadi sekarang itu secara aktif aku ada di Gcraft DIY, Gerakan Ekonomi Kreatif DIY, spesifiknya ketua divisi kaderisasinya. Kemudian aku juga ikut beberapa organisasi kayak HIPMI, dan juga aku sekarang itu mungkin banyak apa ya, ngejalanin bisnis gitu. Sebagai contohnya kayak kontraktor, terus aku ada juga konveksi dan juga ada clothing brand. Wah, keren banget ya Kak Dio. Banyak nih. sih, Iya, sibuk aktif banget banget, lah. sibuk banget, bener banget Kak Dio. Kak Dio, kira-kira kan kakak nih punya bisnis clothing brand ya Kak? Iya. Nah, kira-kira clothing brand kakak itu tentang apa aja dan kakak itu mulai berbisnis tuh kapan Kak? Oke, jadi sebenarnya menarik ya teman-teman. Kalau kita ngomongin kapan kita mulai berbisnis ya, sebenarnya ini tuh dirintis dari SMA. Dan ceritanya tuh menarik karena pada saat itu kan mungkin bisa dibilang kan aku cepet ya masuk kampusnya gitu. Nah pada saat itu tuh ada keluangan, jadi bisa dibilang slow waktunya. Nah berangkat dari situ kita ngide nih, yuk kita buat bisnis sama teman-teman. Nah bisnis apa? Terus kita kepikiran kalau clothing brand gimana? Karena kebetulan di saat yang sama pada saat itu udah punya konveksi kalau kita ngomongin khusus ke clothing brand ya. Karena kan kita juga mempertimbangkan ya bahwa kalau kita tuh punya apa namanya clothing, kita punya konveksi ya, untuk menciptakan clothing brand tuh lebih enak karena kita udah tahu bahan-bahannya, udah tahu segmentasi marketnya dan sejenisnya gitu. Nah, tadi pertanyaan pertamanya apa, sorry? Clothing brandnya itu tentang apa aja sih, Oke, Kak? jadi kalau kita ngomongin clothing brand ya, sebenarnya nggak ada tema spesifiknya ya. Misal kita ke segmentasi terkhusus gitu kayak rocker atau apa nggak. Sebenarnya kita di sini mainnya daily life aja, apa ya, outerwear biasa gitulah bisa dibilang. Jadi kita itu mengbenchmarkkan ke kayak Uniqlo, terus Erigo dan sejenisnya. Jadi bisa dibilang pakaian yang bisa teman-teman pakai apa aja, di mana aja, dan bisa dipakai oleh siapa aja gitu. Ya, lumayan lama juga sih soal dari Oh, SMA. gila. Buat main-mainan aja teman-teman. Oh, nah, aku pengen nanya nih Kak, kan tadi kan Kakak bilang kan itu dari SMA terus rame-rame kan Kak. Yang awalnya konveksi itu juga bukan Kakak sendiri Kak. Benar. Jadi kalau konveksi itu sebenarnya ceritanya lebih awal dari itu. Konveksi itu sebenarnya kalau dibilang yang diriin aku bukan, tapi kalau yang sekarang jalanin aku iya. Jadi sebenarnya ini didiriin sama mungkin bisa dibilang ya mungkin bahasanya bapak lah ya kan ya. Nah, diriin bapak awalnya aku bantu-bantu aja cari orderan, marketing lah Marketing, gitu. Nah, cari orderan mulai dari misalnya kayak seragam Tonti, seragam OSIS, kemudian pas masuk kampus tuh organisasi-organisasi. Contohnya kalau dulu itu di IKAMA, di Imagama, prodinya akuntansi, itu juga pakai konveksiku gitu. Nah, jadi itu dimulai dari awal banget, tapi sering berjalan waktu, semua pengelolaannya tuh diberikan ke aku gitu. Jadi sekarang aku yang ngalahin kalau konveksinya gitu. Berarti kakak yang nge-handle deh. Sekarang iya. Nah, itu kan kayak ya berarti Kakak dari
konveksi berarti ya dari Mm-mm. bapaknya kakak terus ya ke kakak. Nah tapi kayak itu cara awalnya kakak kayak mulai beraninya gitu, atau kayak Ya. ada inspirasi atau motivasi gitu nggak kak? Jadi satu hal yang aku sadari ya teman-teman. Jadi kalau sekarang kan aku udah nyoba-nyoba beberapa bisnis baru gitulah, beberapa bisnis baru, dan mungkin bahasanya tuh kalau bahasa anak mudanya tuh kadang giding gitu. Dalam artian kadang berhasil, kadang gagal. Oke. Kemungkinan jadi total bisnis yang udah coba aku rintis itu mungkin ada sekitar 10 sampai 12-an lah. Paling yang berhasil cuma 3 gitu. Dan memang itu tuh adalah persentase yang cukup normal gitu. Dulu aku pernah ngobrol sama yang punya coklat impian kalau nggak salah, kalau teman-teman tahu. Iya. Beliau pun juga sama gitu. Dari puluhan bisnis yang beliau punya, yang berhasil tuh ya cuma 5 sampai 10. Jadi memang dalam proses pembuatan bisnis itu adalah proses trial and error. Kadang berhasil, kadang enggak, kadang diminati, kadang juga enggak. Nah, kalau aku posisinya mungkin di awal banget itu agak beruntung karena nggak langsung aku yang buat. Iya. Jadi aku dimentori dulu, diajarin, oh ternyata segmentasi pasar tuh seperti ini, oh ternyata production line tuh seperti ini, oh ternyata marketing tuh seperti ini. Nah dari situ aku belajar dan aku coba diriin sendiri gitu, di challenge untuk membuat clothing brand tersebut. Nah itu juga berangkat dari situ aku juga berpikir bahwa kalau teman-teman itu pengen belajar buat bisnis dan sejenisnya, kalau kita nyambungin ke sana ya, paling enak tuh ya memang buat kecil-kecilan dulu sekarang ya, terutama di level mahasiswa. Ada teman kalian ide yuk buat bisnis, ikut aja, belajar dulu. Oke, nggak terlalu aktif nggak apa-apa, yang penting perhatiin. Oh ternyata dia tuh salahnya di sini. Oh ternyata dia tuh misalnya sebagai CEO atau pemilik itu kok ngambil 80% untung, terus kita dapat 20%. Oh ternyata anak-anaknya mogok kerja, oh jadi bisnisnya nggak jalan dan sejenisnya. Oh berarti nggak boleh segitu pembagiannya, misalnya jadi 60-40, 55-45 dan sejenisnya. Jadi sebenarnya banyak hal yang akan dipelajari ketika teman-teman itu memulai gitu. Mau itu ngikut, mau itu buat sendiri dan sejenisnya. Gitu sih. Lebih baik kayak mulai aja lah kamu rasa betul kan sambil belajar gitu ya. Benar banget. Tapi kak, kalau kayak kakak nih ngejalani, berarti kan kakak 3 bisnis ya, gitu. Pasti banyak tantangan gak sih kak selama ngejalanin bisnis? Boleh diceritain gak kak? Oke, mungkin sedikit cerita juga ya teman-teman. Dalam prosesnya ya teman-teman, kalau boleh jujur, menjalankan suatu hal apapun itu, organisasi, bisnis atau apapun itu tuh pasti proses yang challenging dan stressful. Pertama kalau kita ngomongin, kita kan sebagai mahasiswa itu kan punya tanggung jawab akademik juga. Iya benar. Absensi kelas, tugas, laprak, ujian akhir dan lain sebagainya ya. Itu yang pertama. Terus ada juga tanggung jawab kita ke pertemanan kita, ke keluarga kita. Kalau punya pacar ya ke pacar kita dan sejenisnya gitu kan. Yang ketiga baru kita ke bisnis kita gitu. Nah, bisnis ini kan sebenarnya nggak sesederhana kita punya bisnis, kita nyuruh orang atau kita jalani sendiri terus berhasil ya teman-teman. Misalnya ada error kecil, misalnya kayak ada orang nih dia sakit. Ini mulai dari yang yang kadang-kadang tuh mengagetkan lah, ada orang sakit kemudian semuanya jadi terhambat. Atau mungkin ada rekan kita tuh yang dia itu tiba-tiba bandel lah. Ya kita nyuruh kayak gini dia nggak mau, ditunda-tunda. Ada juga beberapa kasus ada orang korupsi atau bohong, itu tuh suatu hal yang normal gitu. Jadi sebenarnya step pertama dari ngelakuin ini semua tuh ya teman-teman harus, mungkin bahasa kasarnya tuh sadar diri. Kapasitas teman-teman itu seperti apa? Apakah teman-teman itu udah cukup kuat atau cukup siap secara mental dan kapasitas gitu. Bukan berarti kalau nggak siap tuh nggak dilakuin. Tapi ketika ada beberapa poin yang itu tuh masih kurang, gimana cara menutupi poin-poin tersebut? Misal nih, aku nggak bisa manajerial, aku ajak temanku yang bisa manajerial. Oh dia yang manajerial, aku pintarnya lobbying, aku yang nembusin, aku yang marketing dan sejenisnya. Karena di era sekarang itu kolaborasi yang nomor 1, gitu. Jadi menurutku step pertama itu dulu. Tapi kalau boleh diceritain secara spesifik, jadi contoh gini. Aku kan punya konveksi. Ini kasus yang agak sulit ya teman-teman. Aku ada konveksi. Kalau ketika kita konveksi kan misalnya kita order jaket nih, misalnya BMKM FMIPA. Ini aku ngasih contoh aja ya. Misal tulisannya tuh harusnya BMKM FMIPA. Cuman ketika kita minta tolong, misalnya nih staff kita nih, tolong didesainkan ya BMKM FMIPA, nanti ada nama-namanya. Ternyata pas dikirim ke sablon dan sejenisnya, ternyata tertulisnya bukan BMKM FMIPA, misalnya BMKM biologi. Nah tapi kan yang order BMKM FMIPA, dan misalnya udah misalnya udah
diproduksi 300 piece baru kita sadar ada kesalahan. Itu adalah kasus yang pernah aku alami secara pribadi. Nah, sekarang kan pertanyaan gimana? Ini 300 piece nih orangnya pasti nggak terima dong, ya kan? Pasti masa BEM MIPA mau sih, kan biologi. Jadi misal kayak gitu, kita sebagai yang punya bisnis, kita sebagai yang diberi amanah harus tanggung jawab memang. Jadi pada saat itu kita tarik lagi semuanya, kita benerin namanya, ya emang rugi. Tapi gini teman-teman, dalam kita tuh ngebuat bisnis, kalau sekarang itu kan ada dua istilah ya, kadang ada bottom line. Bottom line itu kan paling bawah tuh profit. Kalau sekarang itu kan ada juga profit, people sama earth gitu kan, yang harus harus dikejar. Tapi menurutku salah satu hal yang paling penting di sini itu sebenarnya bukan cuman profit, tapi juga nama baik. Ketika kita cuma ngejar profit doang, terkadang beberapa temanku itu ada yang mungkin bahasa kasarnya itu tidak sesuai dengan perjanjiannya lah. Dia nyari akal, dia melakukan suatu hal. Masalahnya adalah ketika nanti ketahuan atau ketika itu terjadi kan akan kehilangannya suatu percayaan. Nanti tersebar tuh, misal ternyata kalau sama misal Pandu diakali gini, nggak amanah, dari mulut ke mulut. Yang terjadi itu akan menutup opportunity-nya teman-teman nanti terutama ketika di awal-awal gini gitu. Jadi nggak cuman kita tuh harus ngejar profit, tapi kita juga harus amanah atau menjaga nama baik kita. Nah menurutku itu sih, mungkin itu. Menurutku juga kan kalau misalkan yang tadi Kak ngomongin kayak nama baik ya Kak. Soalnya kan kalau misalkan yang konveksi tersebut kayak misalkan cuman profit doang, misalkan di posisi Kakak kan berarti kayak nggak mau tanggung jawab, itu kan pasti kayak customer loyalnya kan pasti hilang gitu kan. Benar. Jadi kayak menutup, benar juga sih ya. Dan mungkin yang aku highlight ya teman-teman dalam kasus ini, sekarang itu kan eranya sosial media ya. Iya benar. Jadi ketika hal ini terjadi, aku melihat secara langsung ada suatu rekanku, bukan rekan ya, mungkin kenalanku, yang dia itu tuh yang melakukan hal yang kurang baik, dan yang terjadi apa? Bener-bener diboykot. Jadi kan dia punya sosial media tuh, misalnya namanya apa, clothing brand atau apapun bisnisnya. Nah itu di komen tuh dibom tuh. Jadi isinya bad comment semua. Jadi di Google juga, di SEO-nya muncul punya dia, tapi di testimoninya tuh semuanya negatif semua dan sejenisnya. Jadi itu adalah contoh-contoh hal yang bisa terjadi ketika kita buat bisnis tapi kita kurang baik dalam menjalaninya. Gitu sih. Keren Kak. Nah aku kan pengen nanya Kak, kan Kak Dio kan tadi kan bilang kan masih aktif di ketua Gcraft ya Kak? Kaderisasi divisi. Oh ya, kaderisasi divisi. Nah terus juga pernah menjabat di banyak organisasi lain kan Kak? Nah itu Kak Dio tuh cara kayak nge-manage waktunya antara kuliah, terus bisnisnya, terus ya organisasinya tuh gimana? Oke. Jadi memang step pertama kayak tadi aku udah mention, itu kita harus tahu sama diri kita sendiri tuh loh. Apakah kita bisa menghandle semuanya sendiri, atau kita tuh misal aku ambil contoh, anggaplah aku ini tuh orang ketika multitasking tuh stres, dan ketika aku stres aku jadi demot. Ketika aku demot semua nggak tak kerjain. Nah berarti solusinya apa? Jangan sampai aku stres. Nah caranya gimana? Tak delegasikan tugasku. Nanti misal kalian berdua nih, nanti Sola, kamu handle ini semua, nanti yang kamu lakukan ini ya. Nanti kalau ada apa langsung telepon aku aja. Pandu kamu gini. Nah, alhasil mungkin bahasanya aku nggak ngapa-ngapain kan. Tapi itu membuat aku jadi bisa fokus. Kalau kalian ada apa-apa, aku bisa handle di sana. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi nomor satu tuh kita harus tahu kita tuh orangnya kayak gimana dulu. Kita mau ngomongin, ternyata kata ini ada smart method, kata ini ada kamu harus pakai PWACE, kata ini kamu harus pakai cara berpikir ini, enggak. Kamu harus tahu dulu kamu orangnya kayak gimana. Baru setelah itu kamu tentukan mekanisme terbaik untuk membuat dirimu teratur itu gimana gitu. Nah, baru berangkat dari situ. Kalau buat aku, step kedua adalah aku tentuin prioritasku. Mana sih yang aku tuh harus ada di sana secara pribadi. Aku harus datang di sini. Misal contoh, ini kan di sini kan yang diundang aku. Gak mungkin dong aku ngasih ini ke misalnya temanku, gitu kan ya. Jadi aku harus hadir. Jadi aku set tuh dari jam segini sampai jam segini, aku pasti nggak bisa dihubungi, ya kan. Nah berarti ketika aku nggak bisa dihubungi, sedangkan aku punya tanggung jawab lain misalnya di mana, itu harus aku delegasikan. Nah jadi step selanjutnya setelah kita tuh tahu prioritas, kita harus bisa mendelegasikan. Karena ketika kalian itu posisinya sebagai lead dalam suatu organisasi atau suatu bisnis atau apapun itu, kita udah nggak ngomongin tentang aku bisa apa, tapi kita ngomongin tentang kita bisa apa. Kita ngomongin tentang kolaborasi yang hasilnya harapannya bisa menciptakan sinergi yang baik. Jadi di sana harus ada pembagian tugas.
aku di sini ngapain, Sola ngapain, Pandu ya, Iya. Pandu ngapain gitu. Itu harus jelas. Jadi ketika teman-teman itu ketua, kalau teman-teman nggak bisa mendelegasikan, itu pasti kacau. Itu pasti. Jadi sebagai ketua itu nanti kita harus manajerial secara garis besarnya. Nah, barulah di sini kita pakai framework berpikir manajerial. Misalnya planning, organizing, actuating, controlling, evaluating dan sejenisnya lah. Nah, kurang lebih gitu. Tapi selain itu ya, itu intinya 3 itu. Tapi selain itu teman-teman punya banyak tools tuh, dan sisanya tuh preferensi pribadi. Misalnya teman-teman pakai Google Calendar. Teman-teman misal kalau aku ya tiap hari ya. Ini mungkin cara agak kuno, tapi tiap hari itu aku buat list. Besok hari Senin, listku ngapain aja. Jadi aku list, jam 7 aku rapat, jam 9 kelas, jam 11 tugas. Tugas harus selesai jam 2. Terus aku ketemu ini. Terus misalnya ini saatku fam time atau pacaran time atau apa, itu harus dijadwalin teman-teman. Karena kalau nanti semuanya itu serba insidental, repot flow worknya kalian. Gitu. Kalau itu menurutku ya. Gitu. Keren banget sih Kak, berarti kayak time management itu benar-benar penting banget lah ya. Sepakat. Keren. Kira-kira Kak, kan aku kayak nge-scroll IG ya Kak. Nah Kakak tuh kayaknya udah ada toko offline-nya nggak sih Kak? Bener. Nah itu kira-kira strategi marketing Kakak tuh gimana Kak? Oke, jadi ini cukup menarik ya teman-teman. Jadi toko offline-ku di Diskus9 Store itu ada di Jalan Es Parman, Bantul. Nah, ini tuh menarik. Kenapa? Karena Bantul itu bukanlah suatu daerah yang itu tuh secara normal mengkonsumsi suatu hal seperti clothing brand. Ini beda sama Kota Madia. Misal teman-teman nih, kita kan terbiasa ya, misalnya bajunya apa, Nike lah, Erigo lah, atau apapun itu. Ini kalau dari pengalamanku, orang-orang Bantul tuh nggak secara mayoritas tuh peduli terhadap hal itu. Jadi mereka tuh apa aja ya udah, kecuali mungkin beberapa segmentasi kecilnya gitu. Jadi memang kalau kita ngomongin tentang offline store, kenapa ada offline store in the first place? Sebenarnya sebagai storage-nya juga gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, suatu bisnis kalau dia itu nggak punya alamat offline store-nya, terutama clothing brand, itu tuh terlihat cukup aneh gitu. Ini offline store-nya apa sih? Ini kredibilitasnya dan sejenisnya. Terutama ketika kita masukin ke hal-hal kayak sosial media, kemudian di Google dan lain sebagainya gitu. Itu akan lebih meyakinkan orang-orang gitu. Dan kenapa juga penting punya offline store? Karena gini, semisalnya nih ada orang, dia typing aja nih, clothing brand Bantul. Kalau kita tuh nggak punya offline store, kita tuh menutup potensi adanya penjualan secara offline juga. Tapi ketika ada orang typing kayak gitu, terus kita bagusin SEO-nya, kita banyakin komen di sana, kita reviewnya bagus di sana, atau SEO ya teman-teman ya. Ketika misalnya nih, aku nulis clothing brand, nah yang paling muncul paling atas tuh apa? Itu namanya SEO, Search Engine Optimizer. Ya, jadi top listnya benar. Jadi nanti ketika kita ngelihat itu, misal ada orang pengen beli clothing brand nih, pengen beli baju, dia lagi punya uang misalnya, dia itu tempatku yang paling atas, ya udah dia nanti mampir ke toko kayak gitu. Nah sebenarnya itu teman-teman. Nah kalau kita ngomongin cara marketnya itu tadi, yang pertama itu kita kuatin SEO-nya. Terus yang kedua kita juga harus masuk ke event-event. Misalnya di MIPA ada event apa, atau mungkin yang lebih cocok itu misal di Bantul ini lagi ada event apa nih, misalnya Pemda ngadain event kepemudaan, event UMKM lokal, event bisnis muda atau apapun itu. Nah kita masuk, kita di sana promosi sebagai bisnis yang asli dari Bantul. Kan cukup lucu ya, clothing brand dari mana? Bantul, ya kan. Tapi enaknya hal-hal yang sifatnya itu masih, kalau di sana tuh masih blue ocean, nanti akan disupport sama pemerintah. Tinggal kita bisa reach out dan mau reach out atau enggak. Kita juga harus sadar bahwa sebenarnya pemerintah tuh memberikan instrumen, tapi kadang karena kita malas atau mungkin kalau kita kan mahasiswa ya, terkadang tuh kita udah nggak percaya kan sama pemerintah. Alah apa sih? Tapi sebenarnya itu perlu dimanfaatkan juga, karena itu membantu kita dan juga membantu mereka, karena mereka tuh juga pengen kita sukses sebenarnya. Gitu. Mungkin itu sih dari aku. Inisiatif gitu. Benar. Yang aku penasaran juga nih Kak, kayak kan tadi kan Kakak sempat bilang kayak cara mempertahankan pelanggan lama kan tadi yang menjaga nama baik kan Kak. Nah tapi kalau kayak cara Kakak yang selain dari pemasaran yang tadi tuh, cara kayak narik pelanggan baru itu gimana Kak dari Kakak? Jadi sebenarnya macam-macam ya. Mungkin di sini aku ngasih contoh di bagian
konveksi ya karena lebih mudah juga gitu dan aku lebih paham di sana. Nah, Oke. jadi sebenarnya kalau kita mainan konveksi itu tuh adalah mainan yang mungkin kurang keren ya kalau di mata teman-teman ya. Wah, kalau clothing brand kan wah kita punya distro, kita punya toko, ya kan, Sokit gitu kan. Keren. Tapi kalau konveksi alah opo sih gitu kan. Kayak sangat bapak-bapak gitu ya mungkin ya. Nah, cuman kalau kita ngomongin konveksi, sebenarnya ini jauh sekali lebih mudah daripada buat clothing brand, teman-teman. Karena ketika kita tuh mau nge-market konveksi itu sesederhana gini. Misal divisi aircraft yang ngurus skor saya. Ya kan, misal gini. Soalnya nanti ini ya kalau misalnya tahun depan kamu masih lanjut BEM MIPA, nanti apa namanya? Ini contoh aja ya, teman, contoh aja ya. Jadi semisalnya nanti aircraft tuh pengen ngebuat Corsa BEM MIPA, nanti di aku aja. Nanti harganya kita murahin deh. Sesederhana itu. Anggaplah dari pertemuan kita hari ini aku udah dapat 100 piece gitu. Dan anggaplah per piece itu aku ambil contoh misal aja ya, asal ngomong ya. Per piece itu anggaplah aku dapat 20.000. 20 kali 100 udah lumayan lah gitu. Itu 20.000 tuh udah harga bersih, udah bersih lah. Dalam artian pegawaiku udah tak gaji, listrik udah, mesin udah, dan itu masuk ke kantongku misalnya. Nah itu kan udah lumayan banget tuh dari satu pertemuan ini. Belum dengan nanti misalnya kenalanku di teman-teman FEB, teman-teman organisasi lain, teman-teman misalnya kepemudaan di mana Karang Taruna, bahkan RT RW, bisnis misalnya bang. Kalau kita di konveksi kita tuh kita udah kerja sama banyak hal. Misalnya Miga Cuan itu produksinya di kita, ya kayak kursa beberapa organisasi juga dan sejenisnya. Nah, kayak tadi aku kasih tahu juga hitung-hitungan yang tadi satu piece ambil marginnya berapa, itu bersihnya berapa. Nah, jadi bisnis konveksi itu sebenarnya bisnis yang sangat-sangat enak lah, terutama untuk kita yang masih muda ini, karena kenalan kita banyak sekarang itu. Dan ini bukanlah kenalan-kenalan bisnis ya, tapi kenalan-kenalan main, ya kan. Jadi ketika negosiasi itu juga lebih cair, gitu sih. Keren. Iya benar. Kak, kira-kira nih kak, kakak kan dari awal pasti ada lah yang kayak motivasi kakak gitu. Tapi sampai sekarang tuh kakak terus kayak bertumbuh berkembang lah bisnisnya gitu. Itu kira-kira yang memotivasi kakak tuh apa sih kak? Oke, mungkin sedikit cerita juga teman-teman. Aku tuh ada di lingkungan yang itu tuh sangat menuntut untuk apa ya? Sangat menuntut untuk ambis lah, gitu. Baik dari lingkungan keluarga pun juga lingkungan pertemanan gitu, pun juga lingkungan organisasi semuanya lah gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya sebenarnya motivasinya apa? Motivasinya itu tuh mungkin pada awalnya ini bukan motivasi yang memang tumbuh dari aku kayak oh aku pengen gini, enggak, tapi adalah motivasi yang didorongkan pada aku gitu. Oh kamu tuh harus gini dan sini dan sini dan lain sebagainya gitu. Tapi aku nggak bilang bahwa suatu motivasi yang ibaratnya ditanamkan di kamu tuh hal yang buruk, enggak, tapi justru itu memberi arahan gitu. Mungkin kalau nggak ada lingkungan atau pertemanan atau keluarga yang mendorong aku untuk terus maju dan sejenisnya tuh mungkin aku bakal hidup santai-santai aja. Kuliah pulang, nggak ikut organisasi. Yang penting selesai lah, hidup ini tuh kita lewati aja, kan gitu. Tapi ketika, ya itu tadi ya, karena banyak faktor jadi tertanam. Nah, ketika faktor itu udah tertanam, sekarang motivasinya tuh menjadi banyak gitu lah. Mulai dari kita itu pengen, sederhana aja, pengen kelihatan keren, pengen punya uang, pengen beli HP yang bagus, pengen beli motor, beli mobil, dan sejenisnya. Jadi sebenarnya hal-hal yang seperti itu tuh hal-hal yang memotivasi aku sebenarnya. Mungkin nggak yang kompleks banget ya, tapi terkadang hal yang sederhana kalau kita tuh bisa put our mind into it, itu akan menjadi suatu dorongan motivasi yang penting. Dan bener sekali pertanyaanmu, suatu hal kalau nggak ada motivasinya tuh pasti nggak jalan. Kalau nggak ada semangatnya, nggak ada keinginan tuh pasti nggak jalan. Motivasi itu suatu hal yang membuat ketika kita udah jatuh, kita udah gagal, ketika tadi misalnya nih udah salah tulis tuh, ya kan, BEM IPA jadi BEM biologi, dia give up. Motivasi itu adalah aku nggak boleh kalah sekarang, ini belum selesai, ini perjuanganku masih panjang, aku pengen ini, aku pengen punya ini, aku pengen dapat ini dan sejenisnya. Itu yang penting dan ditanamkan. Dan alasan itu nggak perlu kompleks atau yang teman-teman lihat di film-film dan sejenisnya, nggak. Apapun kalau kita tuh fokus ke sana dan benar-benar menginginkan itu sepenuh hati, itu bisa menjadi semangat yang besar buat kita. Gitu sih. Betul sih kak, maksudnya sepenting itu lah ya motivasi itu. Nah aku kayak pinanya kan kak, soalnya kan kak ceritakan kayak ya kakak udah nyoba berbagai banyak bisnis kan.
Nah itu kakak tuh cara kayak identifikasinya gimana kak? Kayak yang bisnis yang ini kayak bisa dijalanin tuh, tapi ke bisnis yang ini tanah ini kayak nggak usah dicoba gitu. Nah itu cara gimana tuh belajar? Sebenarnya memang itu tuh harus identifikasi peluang sih. Kalau menurutku ya teman-teman ya, menurutku orang yang sukses-sukses itu tuh bukanlah orang yang paling cerdas atau orang yang paling berani atau orang yang paling keren, ganteng atau apapun itu kan cantik dan sejenisnya. Tapi menurutku orang yang paling sukses itu adalah orang yang bisa mengambil peluang gitu. Jadi dari kalau dari aku sendiri ya, sederhana aja teman-teman. Di dalam manajemen di hari pertama aku masuk kuliah itu kita diajarin supply and demand. Tahu lah ya. Ini kan teori paling dasar manajemen. Di mana di sana itu ada demand dan di sana ada supply, kita bisa menjual suatu produk, ya kan? Artinya apa? Ketika kita itu mau menjual suatu produk, ini kalau dari aku ya, aku belum masuk ke ranah yang kita nanti harus menciptakan supply demand kita sendiri, kita harus inovasi, kita harus menggerakkan pasar, itu enggak. Kalau kita mau mulai aja ya teman-teman, dan belajar dari situ, kita harus paham demand. Sebenarnya masyarakat tuh pengen apa sih? Segmentasi pasar itu pengen apa sih? Sebenarnya anak-anak muda tuh pengen apa sih? Apakah ini bisa dijual atau enggak gitu. Mungkin kalau teman-teman itu ngelihat Wolf of Wall Street, pernah lihat ya? Kan di sana diajarin tuh gimana cara ngejual bolpen ini gitu misalnya. Sebenarnya itu salah. Bukan gimana cara menjual bolpen ini. Pertanyaannya adalah apakah bolpen ini dibutuhkan atau enggak? Kalau bolpen ini dibutuhkan pasti bisa kejual. Misal Pandu butuh nulis kertas itu misalnya gitu kan. Dan itu harus banget. Kalau Pandu nggak nulis itu Pandu akan kehilangan uang misalnya. Terus aku punya bolpen. Kira-kira Pandu beli nggak dari aku? Beli. Kebutuhan. Butuh. Jadi step pertama dari kita tuh mulai suatu bisnis tuh orang-orang butuh atau enggak gitu. Itu nomor satu dulu. Jadi kita nggak perlu menurutku ya, kita nggak perlu ndaki menciptakan suatu produk atau apapun itu yang itu tuh mungkin nggak bisa dijual atau nggak bisa dibutuhkan gitu. Misalnya kayak aku konveksi. Jelas orang itu butuh kursa. Orang itu butuh baju. Sama halnya di clothing brand, orang butuh baju buat keren tapi beda ya. Kalau baju apa aja bisa, ya kan, untuk sebagai kebutuhan primer. Tapi kalau baju buat keren kita ngomongin distro. Nah sekarang kan berarti gimana cara menaikkan kekerenan atau value dari distro tersebut gitu. Baru nanti kalau ketika teman-teman udah paham kebutuhan orang, nanti teman-teman tahu gimana cara improve produknya, market produknya, semuanya gitu. Jadi nomor satu itu sih, kira-kira ada yang beli atau enggak gitu. Lihat demand pasar. Demand pasar. Benar kak. Kira-kira nih kak, kalau ngelihat kakak tuh udah berbisnis sampai sejauh ini, kayaknya kakak ini udah punya plan nih ke depannya mau ngapain aja gitu kan. Boleh diceritain nggak plan ke depannya tuh gimana gitu? Sebenarnya kalau cerita plan tuh ya cukup malu ya. Malu kenapa? Kalau nanti nggak jadi, kan ketawa ya. Cuman sebenarnya kalau kita ngomongin bisnis ya, plan ya ke depannya ya teman-teman. Satu hal yang aku sadari, mungkin aku nggak ngomongin project apa atau apa secara produknya ya, tapi satu hal yang aku sadari adalah walaupun aku tuh mungkin udah mulai bisnis itu 5-6 tahun yang lalu ya sekitar 4-5 tahun yang lalu, yang aku sadari adalah ternyata aku masih perlu banyak belajar. Ternyata ilmu yang aku punya, pemahaman yang aku punya, jejaring yang aku punya tuh belum cukup. Jadi step pertama yang aku bakal lakukan mungkin setelah lulus ya, yaitu nyari mentor. Untuk kita tuh mengamplifikasi ilmu, jejaring, semuanya lah. Karena aku sadar selama ini itu ketika aku menjalankan suatu hal dan sejenisnya, misal konveksi sama clothing brandku, itu tuh aku nggak belajar dari siapa-siapa lah, mungkin bahasanya kayak gitu, nggak ada yang kamu harus gini, kamu harus ini, kamu harus dari gini. Pengalaman pribadi lah jadinya kak. Karena dari pertemananku yang sekarang dan orang yang aku kenal sekarang itu ya ilmunya sama kayak aku. Jadi kita ujung-ujungnya aku bukan diajarin tapi kita sharing. Nah sharing ketika level kita itu sama-sama rendah ya udah gitu. Makanya step pertama itu aku butuh orang yang, ini dari aku pribadi ya, yang ngajarin aku, oh kamu tuh harus gini, coba kamu buat ini, nanti kamu perhatiin ini, legalitasnya ini, kamu perhatiin perizinannya, kamu harus ingat kalau buat PT itu nanti pajaknya gimana, notarisnya gimana, oh nanti shortcutnya kayak gini, cara negosiasi dengan pemerintah tuh seperti ini, cara negosiasi dengan klien ketika misal kita mau bangun hotel, oh seperti ini, oh di Jogja itu ada HGB, hak guna bangunan. No, berarti kalau kita pakai hak guna bangunan dalam 20 tahun nanti bakal expired, apakah kita bisa membangun suatu bisnis dari itu? Nah kan kayak gitu kan cukup bingung juga ya. Oh ternyata ini Sultan Ground tuh bisa dibeli atau enggak? Misal kayak gitu. Memang betul kalau kita belajar sendiri tuh bisa,
ya kan? Tapi ibaratnya kita tuh lihat lubang di depan nih. Belajar sendiri itu ibaratnya kita jatuh dulu ke lubang itu. Lubang, benar. Terus tahu, oh ternyata sakit. Nah, aku prefer untuk ada orang ngasih tahu aku, kalau kamu jatuh ke lubang ini sakit. Makanya jangan jatuh, lewati muterin. Daripada aku harus jatuh dulu. Karena untuk naiknya tuh juga sulit, ya kan ya. Nah, mungkin kalau dari aku intinya belajar dulu. Entah itu magang, entah itu ngikut orang dalam bisnis. Disuruh-suruh tuh nggak apa-apa guys. Disuruh-suruh tuh dalam artian kayak kamu ini, kamu coba jalan ini tuh nggak apa-apa. Itu valuable. Satu hal yang harus sadari ya. Karena kita belajar. Tapi kita harus sadar juga kita disuruh-suruh atau mengikuti arahan dari siapa. Gitu. Nah kan tadi kan kalian kayak berbicara yang punya mentor itu kan kak. Nah tapi kalau menurut kakak tuh punya mentor tuh kayak bisa lebih dari satu nggak, atau nggak kayak selektivitas mentor yang kakak tuh kayak apa aja gitu. Cara kakak milih mentor tuh gimana? Jadi kalau dari aku tuh gini, sederhana aja. Misal Pandu nih. Kamu pengen, kita ngobrol aja ya. Kamu pengen rumah sebesar apa, Pandu? Ya. Sebesar Kalau Pandu. semuanya sih ya besar lah, kayaknya Ya besar lah ya. besar ya. Oke. Ya udah, kamu dimontori oleh orang yang punya rumah sebesar itu. Oh, berarti Sederhana aja. ngeliat dari contoh gitu ya. Benar. Nah, ya. Gini, kenapa kita kita harus belajar dari orang yang kayak gimana sih? Dari orang yang ibaratnya udah punya apa yang kita inginkan. Oh, Misal oke. Sola pengen jadi wali kota. Belajarnya gimana ya? Dari wali kota. Langsung, bener. Gitu. Kalau Sola itu belajar dari pengkritik nih, misalnya kayak oh harusnya wali kota tuh gini, oke dapat value ya dari segi oposisinya kan. Tapi apakah Sola jadi tahu step by step untuk menjadi wali kota? Mungkin kurang detail, kurang tepat lah mungkin dia Iya, bahasanya benar. ya. Jadi kalau dari aku sederhana aja, aku cari mentor yang kayak gimana, yang udah punya apa yang aku inginkan. Aku pengen dia ngajarin ke aku cara mendapatkan hal yang aku inginkan tuh gimana, dan aku percaya juga bahwa dia itu bisa memberikan aku itu. Kenapa? Karena dia udah punya. Iya, benar. Iya, Nah, benar sih. itu yang penting. Itu yang pertama. Tapi teman-teman juga harus sadar bahwa nggak semua orang itu mau nge-mentorin kita. Nggak semua orang itu mau ngajarin kita. Kadang-kadang tuh ada juga yang manfaatin kita, ada juga yang ngasih janji palsu, ngasih hal-hal manis dan sejenisnya. Jadi teman-teman juga harus sadar, atau harus tahu lah, atau harus ngetes lah orang ini tuh apakah benar-benar bisa ngajarin aku atau enggak, bisa dipercaya atau enggak. Aku bisa memasrahkan beberapa waktuku yang lama ini ke dia atau enggak, 1-2 tahun untuk belajar dan sejenisnya. Nah itu penting juga. Nah mungkin itu sih. Ya sih kak, bener sih kak. Nah aku last question nih kak di session ini kak. Kayak kak Dio tuh punya saran nggak sih kak, atau tips buat mahasiswa yang mau memulai bisnisnya itu gimana kayak para Oke. mahasiswa? Jadi kalau kita ngomongin mahasiswa ya secara general ya, pertama mungkin kalau orang-orang mayoritas itu akan bilang apa ya, mulai aja dulu gitu kan ya, dan jenisnya. Tapi kalau menurutku sebelum teman-teman mulai, teman-teman riset dulu, baca-baca dulu. Jadi jangan masuk tuh dengan buta lah gitu. Jadi teman-teman belajar dulu tentang gimana sih cara manage suatu bisnis, frameworknya gimana, flow-nya gimana, end-to-end prosesnya gimana. Mungkin dari klien itu menghubungi marketing masukin ke divisi apa ke apa, dan itu dan paling sederhana aja teman-teman, kita menjual apa, produknya tuh apa sih dan sejenisnya gitu. Nah itu hal-hal yang harus dicari tahu dulu. Tapi masalahnya tuh kadang-kadang ada orang tuh dia punya uang, dia asal buat, uangnya kebakar. Nah, itu berbahaya gitu. Apalagi kalau, dan gini teman-teman harus sadar bahwa terkadang ketika kita tuh membuat bisnis, kita tuh memang minjem uang bank. Itu tuh memang kayak gitu, realitanya memang seperti itu. Kalau kita pakai uang pribadi itu kadang-kadang nggak cukup gitu. Nah, sekarang ketika kita tuh punya kapital, pertama kita harus berani dulu untuk minjem uang. Terus yang kedua kita harus punya plan yang jelas gitu kan. Gitu. Baru nanti setelah itu kita jalanin. Tapi itu kalau kita ngomongin mulai sendiri ya. Tapi kalau saran gue yang paling dasar sebenarnya ngikut orang dulu aja, belajar, lihat cara dia. Tapi kita ngikut tuh bukan sebagai pegawai ya teman-teman. Kita ikut bukan sebagai pegawai, tapi kita ikut sebagai orang yang diajarin manajerial bisnisnya beliau. Nah itu perlu dibedakan. Misalnya kita belajar di sana kita cuman accounting aja, ngitung-ngitung aja, itu kan nggak punya value bisnisnya. Ya kita nanti ketika buat bisnis ini ya cuma tahu cara ngitung uangnya aja, akuntansinya aja, tapi dalam negosiasinya, dalam semuanya dan sejenisnya. Nah mungkin itu ya teman-teman. Cuman sebenarnya tuh aku kan FEB ya teman-teman. Di FEB itu kita punya framework, kita punya cara berpikirnya, kita punya step by stepnya, tapi kita nggak punya produknya. Produk itu dalam artian apa? Kita nggak punya ilmu dalam menciptakan suatu produk. Misal
misal nih aku kan nggak jahit sendiri Iya, di benar. clothing brandku ya kan ya. Aku nggak yang menciptakan kainnya juga, aku nggak yang mengolah, aku beli dan sejenisnya. Nah, jadi sebenarnya salah satu unique selling point atau value proposition dari teman-teman di MIPA sama misalnya teknik atau departemen sejenis itu ya, itu kalian tuh punya suatu kesempatan untuk menciptakan produk kalian sendiri gitu. Misalnya kalian di anggaplah MIPA nih, kalian di kimia atau di mana atau dia intinya MIPA teknik, kalian akan diajarin cara misalnya ngebuat anggaplah ya sampo lah, sabun lah, atau ngebuat mainan lah, atau ngebuat semen lah, atau apapun itu. Nah itu sebenarnya suatu hal yang valuable karena kalian tuh punya kesempatan untuk menciptakan suatu inovasi baru. Nah sebenarnya itu, dan kemarin tuh aku ngelihat suatu data ya, dikasih tahu sama salah satu dosen bahwa ternyata nih fun fact ya teman-teman, pembisnis paling banyak lulusan UGM itu bukan dari FEB. Tebak dari mana? Dari MIPA. Teknik. Dari teknik. Oh, teknik. Kok bisa? Karena mereka yang punya produk, Iya sih. mereka yang punya ide. Skill ya buatnya. Iya, nah itu jadi itu sebenarnya yang harus dikapitalisasi oleh teman-teman. Pun sama halnya ke teman-teman Soshum. Oke, kita mungkin nggak punya idenya, kita nggak tahu cara buatnya, tapi kita punya frameworknya. Nah, berarti kesimpulan yang pengen aku sampaikan apa? Kolaborasi. Oh ya. Jadi gimana caranya teman-teman dari manajemen itu ketemu teman-teman dari misalnya teknik sipil, terus misalnya nih dari manajemen ketemu gizi, terus ketemu juga sama teman-teman dari agro, terus ketemu juga sama teman-teman dari medika. Misalnya nih, oh kita mau ngeciptain susu jenis baru, kan nggak bisa cuma 1-2 prodi doang. Benar. Kita misalnya perlu dari teman-teman dari MIPA ya untuk kita perlu teman-teman dari medika untuk mengetahui khasiatnya ini. Kita perlu teman-teman dari agro untuk tahu cara pengolahannya dari kapet. Kita perlu teman-teman dari manajemen untuk tahu cara marketnya. Kita perlu teman-teman dari FTP untuk tahu cara pengemasannya. Jadi sebenarnya kalau aku menyarankan ke mahasiswa ya, kalau kalian lihat kanan kiri kalian ada teman-teman kalian dari beda-beda fakultas, ya udah diskusi aja buat apa. Kita kira-kira kita bisa buat apa sih? Gitu. Bener sih, soalnya lebih baik rame-rame kan, jadi Iya. bisa dipikirin Bareng-bareng, bareng-bareng juga, terus sama skill setiap orang kan beda kan Beda, juga. iya. Sepakat. Keren banget sih kak. Kayak by the way kak, kan sebenarnya tuh kalau kayak kakak tuh ngebuat dari kayak kolaborasi gitu lah, kayak kolaborasi teman-teman gitu, pasti kayak ada kendala gitu nggak sih kak? Pasti. Nah itu kira-kira kakak gimana cara ngatasinya? Jadi mungkin aku izin lanjutin yang tadi ya teman-teman. Nah kita kan sama-sama UGM ya. Nah di UGM tuh kebetulan ada banyak funneling lah untuk menciptakan kolaborasi atau bisnis bareng gitu. Misalnya di Inovatif Akademia, PMW. Nah aku menyarankan sebagai starting point itulah. Walaupun jujur ya agak birokratis dan agak mungkin mau izin malesin lah kadang-kadang. Cuman itu tuh adalah tempat belajar yang paling aman dalam artian gak ada resiko besarnya tuh loh gitu. Tapi mungkin kalau kita ngomongin dalam tim, kendalanya pasti banyak kendala. Mulai dari sesederhana kalian punya teman kalian telat, terus dalam hati wah asem tenan nih. Nah misalnya kayak gitu, itu sederhana aja tuh, itu paling sederhana misalnya kayak gitu. Belum nanti dalam dinamikanya kan kalian akan ketemu dia tiap hari, ya kan. Nanti kalian akan mikir misalnya hal-hal lain lah, banyak lah ini. Ya teman-teman pasti paham ya dalam yang berorganisasi ya. Wah ini orang ngomong terus. Terkadang misalnya Sola kaptennya bisnis ini, Sola yang punya ide. Tapi Pandu tuh mendominasi. Nah, yang terjadi apa? Sola merasa terancam. Terus jadi konflik internal apa ini gitu kan. Selama pengalaman kayak gini aku udah melihat berbagai banyak sekali jenis konflik lah, dan kadang-kadang tuh lucu, aneh, nggak jelas dan jenisnya gitu. Jadi yang aku sarankan ini sama halnya ketika berorganisasi ya, memang ketika berorganisasi itu kita harus punya, atau buat bisnis baru ya, kita tuh harus punya hati yang besar tuh loh. Kita harus menerima, kita harus berkolaborasi di dalamnya, kita harus meminimalisir konflik. Oke lah manusiawi untuk gak suka orang lain, tapi gimana caranya ya kita meminimalisir impactnya terhadap orang lain juga. Karena kalau di dalam suatu tim terus timnya itu tuh nggak sinkron, dalam artian ada member-member atau anggotanya yang tidak saling menyukai, atau ketika kerja bareng saling menghalangi dan sejenisnya, itu pasti nggak jalan atau sulit banget jalan. Kita udah ngelihat contoh ini banyak banget ya dalam level nasional atau multinasional ya.
pun juga dalam level kita tuh sebagai mahasiswa ya. Jadi nomor satu tuh kalau boleh saran ya menghadapi itu gimana? Kalau aku nggak menyarankan oh yaudah teman-teman menerima aja. Sebenarnya ada solusi yang lebih pas. Komunikasi. Bertimlah dengan orang-orang yang paling kalian nyaman di dalamnya. Yang kalian yakin bisa connect. Berarti berteman dulu gitu ya Pak. Baru ngomongin Atau enggak ide. teman dekatmu siapa, dia punya kapasitas enggak, kalau punya yaudah kita buat bareng. Itu nomor satu. Jadi sebelum dipaksain, misal udah terlanjur nih, ya udah emang harus dipaksain kan. Tapi kalau bisa dicegah sebelum itu dengan aku cocok nih sama orang ini, aku cocok sama orang ini kayak gitu. Ketika teman-teman cuman lihat skillnya aja, tapi nggak ngelihat personality atau kecocokan sama kalian, sinerginya, Susah juga. susah. Ada Iya. pilihannya Gak sederhana, nyaman sih. atau susah atau kalian ngalah, dah itu. Karena kan kalian nggak bisa ngontrol orang lain kan, Ngalah juga nggak enak. ngalah, Ngalah mulu. gitu. Oke Kak Dio, makasih banyak ya Kak Dio untuk sesi tanya jawab ini. Mungkin kita bakal masuk ke sesi kedua nih Sobat Ekraf. Sesi apa tuh? Nah jadi kita ada kayak sesi games lah, kayak ibaratnya kayak games kecil. Nah ini kayak ntar ada beberapa pertanyaan. Nah itu Kak Dio dikasih opsi Kak, kayak contohnya tuh mirip misalkan Kak Dio tim bubur diaduk atau bubur nggak diaduk gitu ya. Ya pertanyaan kayak gitu kan seputar kewirausahaan lah Kak. Benar Oke, banget. siap. Tapi ini kita tutup dulu kalian tuh. Oh Ya siap. boleh. Oh udah tutup. Oke. Kak Dio pilih nanti. Tapi aku penasaran, kalau Sola sama Pandu kalian tertarik buat bisnis nggak? Kan kalian ada di Ekraf nih. Iya. Iya. Apakah kalian tuh di Ekraf untuk membuat bisnis atau kalian di Ekraf karena apa? Kamu jujur Tertarik, tertarik sih Kak, cuman tertarik. walaupun aku awalnya kalau misalkan ngomongin aircraft, aku jujur ya buta banget tuh tertarik sih. Iya, kalau tertarik. Jadi kayak aku pasti masuk tertarik. awalnya buat belajar dulu, baru ya gitu lah. Paham. Cuman kalau yang ngomongin tadi kak tadi, Hmm. nah itu tuh kakak tuh berarti obrolan sama temennya kakak tuh emang seputaran bisnis aja atau kayak ya ada berbagai teman yang emang cocok buat ini atau ini gitu. Gimana ya? Aku tuh malah jarang ngomongin bisnis sama teman-teman. Kalau boleh jujur ya. Oh, iya. Oke. Kalau boleh jujur malah mungkin mau izin banyak ngobrolin politik sebenarnya tuh. Oh, Iya, iya. kan asik ya politik itu. Wah ini Topik fufafa seru ya. misalnya gitu kan. Bener. Iya, ya misalnya sederhana aja. Tapi ini topik yang gak pernah dibahas ya. Kan kita di Sleman. Kalian tahu nggak calon bupati Sleman siapa? Kan nggak tahu ya kebanyakan ya. Lupa. Gitu. Jadi yang penting have fun aja lah. Iya Ya, sih, betul. bener-bener. Kalau sama temen ya, kalau Ah, sama iya, temen, betul. sama temen. Ada gua? Oke, milih. Enggak lah Oh, kakaknya. iya, sorry. Ini enggak, no, ambil satu. Oke, satu ya. Iya. Nih, Nah, dibuka dulu. nomornya. Iya. Nomor 4. Nomor 4 itu, nah kayak menjadi kreator desain atau mengelola strategi bisnis. Kayaknya desain deh. Wah, Kenapa? kenapa? Karena satu hal yang harus sadari ya. Kalian pasti kadang-kadang agak batin ya. Batin dalam artian misal ada teman di DD, Ya. pasti dia terus yang Iya. ditunjuk ya. Iya. Nggak pernah ganti ya. Tapi sebenarnya itu suatu skill yang valuable banget, terutama untuk masuk instansi-instansi yang menarik. Misalnya kayak BI. Misalnya kalian bisa loh nggak terlalu paham banget sama ekonomi, tapi masuknya ke Bank Indonesia. Dimana ibaratnya kalau di FEB itu paling satu angkatan itu cuma 10 orang, 5 orang yang masuk di sana. Iya. Bahkan FEB UGM ya, itu kan sangat-sangat bergengsi. Iya, iya. Atau masuk ke hal-hal yang lebih tinggi. Karena kan sebenarnya desain ya, itu kan suatu hal yang apa namanya, unique selling point lah. Itu suatu Iya. hal yang memberikan cerita terhadap apa yang pengen kalian sampaikan loh. Iya. Hal pertama yang kita lihat kan desainnya dulu, Desain. ya kan. Jadi tadi pilihannya itu sebenarnya soft skill atau hard skill. Iya. Menurutku selalu pilih hard skill. Kenapa? Karena hard skill itu secara di awal itu lebih valuable. Tapi kalau aku boleh nggak milih, aku mau dua-duanya. Jadi Oke. aku bisa desain, Dan tapi bisa strategi bisnis. ya. Oke kak, next. Oke. Oke. Nomor 3. Nomor 3, membangun branding kuat atau memperluas jaringan distribusi. Kalau dari aku pribadi ya, aku rasa branding kuat sih.
branding kuat. Iya, Kenapa? tapi sebenarnya ketika kita buat bisnis itu dua-duanya penting, dua-duanya penting kan. Karena kalau jaringan distribusinya nggak ada, logistiknya nggak ada itu nggak jalan. Iya. Tapi menurutku kalau branding itu penting banget teman-teman. Dalam suatu bisnis, pengeluaran terbesar itu selalu marketing. Percaya nggak? Oh, Misal nih, botol minum itu deh, anggaplah ini Aqua atau apapun itu ya. Paling HPP produksi itu tuh ini kan dijual harga 3.000 4.000. 3.000, iya. Paling HPP itu aku menebak ya 2.000 2.500. Jadi ada untung segitu. Nah, berarti kan ongkos produksinya, pabriknya dan lain sebagainya kan ya anggaplah besar sekali ya. Tapi aku yakin untuk nge-market itu di billboard, untuk nge-market itu di TV, untuk nge-market itu di mana-mana, yang itu tuh tiap bulan, tiap tahun ke depannya bakal ada terus, itu tuh lebih besar. Itu menunjukkan effort untuk kita tuh membangun suatu branding. Ya kan? Oke. Artinya apa? Kalau branding itu tuh udah besar banget, itu lebih gampang. Menurutku distribution line itu penting banget. Tapi lebih sulit untuk membangun branding daripada itu. Menurutku aku pribadi ya. Iya. Oke. Oke, next Kak, next question. Oke. Ini ya. Ini 5 aja nih. 5 aja. Oke, kebetulan karena 5 aja juga nomor 5. Oh iya. Empat deh, Kak, empat. Oke. Menurut kakak nih kayak promosi melalui medsos atau event offline? Sebenarnya dua-duanya balik lagi ya, dua-duanya penting ya. Ini dua-duanya penting semua, cuman menurutku medsos. Soalnya di tahun Kenapa? sekarang ya. Karena gini teman-teman, ini penting banget. Aku punya temen yang dia itu dapat profit ratusan juta per bulan dari jualan online. Oh, oke. Iya sih. Jadi dia itu misalnya nih, Seperti misal ya, ada Aqua ini, minuman ini. Ini dia beli nih di toko 3.000. Dia ganti kemasan, dia bagusin dan lain sebagainya. Dia jual online. Dan nanti dia jual atas iming-iming apa gitu kan yang menarik ya, yang lucu-lucu gitu Iya, sesuai iya. dengan brandingnya atau wadahnya itu tadi. Dia bisa ngejual itu harga 20-30 ribu. Dan ada yang beli Yeah. gitu. Jadi ketika kita online, terutama kita promosinya ya, kalau kita ngomongin khusus ke promosi, ketika kalian event, oke lah yang datang berapa 1.000, yang lihat berapa, yang peduli berapa. Iya. Nah itu kan perlu dipikirkan juga. Walaupun itu juga penting. Tapi ketika kita online, misalnya di Instagram, itu kan bisa di-set dengan harga segini, yang nonton bisa sebanyak ini. Dan dari pengalamanku, turnover rate-nya untuk itu menjadi pembeli itu jauh lebih besar di online. Maka dari itu ketika kita ngelihat bisnis-bisnis, mayoritas itu memang online. Tapi ya tentu saja offline juga tetap jalan. Gitu sih. Soalnya juga sekarang tuh di TikTok banyak banget ya kan jualan. Iya sih, TikTok sekarang marketplace yang menarik banget. Iya. Itu tahun sekarang kak. Jadi kayak last question Kak. Oke, last question ya. Nomor 2. Nomor 2, produksi skala kecil dengan eksklusivitas atau skala besar dengan harga terjangkau. Oke, berarti kan sederhananya adalah ya kalau kita bandingin brandnya ya, ibaratnya kita tuh bandingin Balenciaga dengan tas-tas pada umumnya gitu ya. Iya, benar, betul. Kalau dari sebenarnya ini pilihan sulit ya teman-teman. Kenapa? Karena tapi ini beda sama pertanyaan sebelumnya. Ini pilihan sulit karena challenge-nya tuh dua challenge yang sangat-sangat berbeda juga gitu. Ketika kita ngomongin ini, kita ngomongin kan terlihat gampang ya. Oh, yang ini aja lah, yang eksklusif aja pembelinya enggak. Kita ngomongin tentang persaingannya, kita ngomongin tentang misal gini sederhana aja. Kita ngomongin Nike. Sekarang aku mau nanya. Kita kan ngomongin ini deh Hermes. Orang itu beli Hermes karena dia itu mahal atau dia itu Hermes? Di Hermes. Karena brandingnya kan. Iya, branding Hermes. Artinya apa? Kalau kita itu memproduksi barang dikit dengan kualitas besar dengan harga mahal, orang mau beli nggak ketika ada Hermes? Enggak sih. Dipertanyakan kan. Iya. Nah, Branding. tapi kalau sekarang kita itu jualan clothing brand kayak aku nih, tapi ada juga clothing brand kayak Uniqlo, kayak Eriku, kayak apa sih ya lain-lain lah. Kira-kira orang akan beli punya aku atau punya Eriku? Eriku. Atau punya aku dipertanyakan juga, iya kan? Iya, Jadi keduanya tuh punya challenge yang luar biasa besar, tapi dengan pertanyaan yang luar biasa berbeda gitu. Cuman kalau aku disuruh milih, aku akan milih yang
kanan sih. Kanan tuh dalam artian yang kita produksinya lebih banyak. Lebih banyak. Kenapa? Karena aku rasa dari resiko HPP-nya juga lebih oke gitu. Karena menurutku ya persaingan Red Ocean di produk yang eksklusif itu jauh lebih merah daripada di produk yang mass. Misal gini, kita mau beli tas. Misal kita butuh tas, ya beli tas apa aja bisa kan? Iya, betul. Tapi kalau orang mau beli Hermes ya beli Hermes. Harus. Iya kan ya. Kalau orang mau beli Nike ya Nike. Kalau orang mau beli Adidas ya Adidas. Ada keterkaitannya dengan brand loyalty. Nah, ini jadi obrolan yang lebih kompleks lagi tapi kalau menurutku tingkat kesuksesannya lebih besar mungkin yang di mass production. Oke, Kak. Udah, berarti sesi games ini juga udah berakhir nih Sobat Aircraft. Berarti ini kita sebenarnya udah hampir di penghujung acara gitu loh. Tapi kita udah belajar banyak banget nih dengan Kak Dio-nya. Nah ya benar banget sih Pak, kayak ya masih aku masih banyak pertanyaan sih Kak buat Kak Dio juga kan. Nah Nah, boleh dong Kak Dio kasih closing statement nih buat Sobat Aircraft. Oke, nah mungkin ke Sobat Aircraft dan siapapun yang nonton ya, sebenarnya intinya gini, ketika kita menurutku ya kedepannya itu memang Indonesia, UGM pada umumnya dan semuanya itu tuh memang penting banget untuk menciptakan wirausaha baru. Aku sadar juga bahwa sebenarnya jadi wirausaha itu cukup banyak risikonya. Kalau nggak ada yang beli gimana, kalau bangkrut gimana, karyawan gimana, beban emosinya gimana, kadang nge-cut off orang itu juga nggak enak, tanggung jawabnya lebih besar dan sejenisnya kan. Tapi kalau kita banding sama karyawan nih, oke lah kerjanya tuh 8-4, terus ya kadang dimarahin, tapi kan stabil ya. Ya kan, pasti dapat kerja. Misal PNS itu kan pensiun dia tetap dapat gaji ya misalnya. Cuman kalau aku boleh, aku mengencourage teman-teman untuk menjadi wirausaha juga. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin secara garis besar ya, untuk menciptakan 2045 Indonesia emas itu perlu ada orang kreatif lah. Orang kreatif, kita perlu membuka lapangan kerja, kita perlu banyak hal, kita perlu didorong oleh wirausaha baru dan lain sebagainya gitu. Tapi selain itu, menurutku wirausaha itu juga suatu perjalanan yang cukup menarik juga, seru, santai juga kadang-kadang ya. Kayak aku bilang ya, wirausaha itu menarik sebenarnya. Kadang kaya, kadang miskin. Serius ini beneran nih. Kadang punya uang, kadang bingung besok makan apa, nggak stabil. Cuman menurutku ini sangat-sangat menarik. Dan sebenarnya kalau dari aku pribadi, aku juga berharap ya. Kedepannya ya makin banyak orang semangat dan ya harapannya kita bisa diskusi bareng-bareng gitu, terutama ketika kita ngomongin dalam lingkup sama-sama di UGM ya. Dan sebenarnya aku juga berharap ya mungkin dari ini juga misalnya teman-teman mau reach out ke aku atau ngobrol-ngobrol dan jenisnya itu dari aku sangat-sangat oke banget. Mungkin aku drop IG ku aman ya. Boleh. Nah IG ku namanya Rinandio _Wira. Kita diskusi di sana, ngobrol-ngobrol di sana dan sejenisnya terkait bisnis, wirausaha itu sangat-sangat oke banget. Karena sebenarnya kalau dari aku punya prinsip, dan ini prinsip yang diturunkan dari senior-seniorku. Sederhananya gini teman-teman, kan kita sama-sama berjuang di sini ya, dan kita kan nggak tahu ya siapa yang bakal sukses duluan. Oleh karena itu silaturahmi harus berjalan, gitu. Mungkin sekian dari saya. Aku balikin ke teman-teman. Keren banget Ya, nih closing makasih. statementnya kayak memotivasi para Sobat Aircraft. Nah Kak, aku sendiri, aku Sola dan Pandu pasti berterima kasih banyak atas pengalaman sharing-sharing yang udah Kakak berikan baik ke kami dan juga ke Sobat Aircraft. Nah ya juga kayak buat Sobat Aircraft, kayak semoga sharing-sharing dari Kak Dio itu kayak bisa membantu, menginspirasi lah buat semuanya untuk ya bisa membuat bisnis sebagai anak mahasiswa lah. Iya, biar kita sebagai mahasiswa tuh bukan cuma belajar tapi juga menghasilkan cuan. Nah ya betul. Siap. Nah oke, jadi thank you banget buat Kak Dio dan sukses terus Kak buat kuliahnya dan usahanya, dan sampai jumpa semuanya di Aircraft podcast selanjutnya. selanjutnya. Dadah. Dadah.